Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ya di channel aku, Weni Amalia. Di video kali ini aku akan bahas mengenai resiko dan denda jika tidak membayar tagihan aku laku. Nah, jadi tagihan ini yang dimaksudkan adalah tagihan cicilan barang, terus KT asetku maupun dana cicil ya. Intinya semua tagihan yang berhubungan dengan aku laku kayak gitu. Makanya buat kalian yang penasaran dan membutuhkan informasi yang akan aku sampaikan ini, disimak terus videonya sampai habis ya teman-teman, biar kalian itu tidak gagal paham, oke? Dan sebelum lanjut, seperti biasa, buat kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan ya teman-teman bisa dibantu subscribe-nya terlebih dahulu, dan klik tombol like, comment, share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya, agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru mengenai pembahasan aku laku dan tutorial-tutorial di video berikutnya. Dan di sini langsung aja, aku nggak usah lama-lama ya. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi di sini aku akan bahas dulu untuk biaya denda aku laku ya. Jadi untuk besaran denda keterlambatan pembayaran cicilan aku laku, yakni tergantung pada jenis pinjaman yang dipilih oleh teman-teman. Nah, di video kali ini merupakan besaran denda pembayaran cicilan aku laku sesuai dengan jenis pinjamannya. Oke, yang pertama ya. Di sini denda cicilan aku laku, maksudnya berupa cicilan barang ya, teman-teman. Nah, jenis tagihan cicilan aku laku ini termasuk pada jenis cicilan pembelian barang atau produk. Namun, untuk besaran denda yang ditentukan oleh aku laku biasanya apabila konsumen terlambat membayar cicilan selama 7 hari atau 1 minggu, maka tidak dikenakan biaya denda atau gratis, teman-teman. Terus bagaimana jika konsumen terlambat membayar cicilan aku laku lebih dari 7 hari? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi di sini bahwa besaran denda keterlambatan membayar cicilan di aku laku terbagi menjadi 3 tingkatan atau dapat dihitung per minggunya, teman-teman. Di sini tingkatan pertama yaitu apabila konsumen terlambat membayar cicilan selama 7 hari dengan besaran denda 2%. Kemudian jika terlambat membayar selama 14 hari atau 2 minggu, maka mendapat besaran denda sebesar 4%. Nah, dengan demikian ya teman-teman, jika misalkan nih teman-teman terlambat membayar selama 1 bulan atau 30 hari, maka dikenakan denda sebesar 10% kayak gitu. Oke, kita lanjut ke 2 ya, yaitu denda KT asetku aku laku. Untuk KT asetku ini merupakan jenis pinjaman dana tunai dalam jumlah kecil, yaitu dengan jumlah limit maksimal 3 juta. Meskipun KT asetku merupakan pinjaman tunai dalam nominal kecil, tetapi apabila teman-teman terlambat melakukan pembayaran, tetap dikenakan denda. Untuk denda keterlambatannya, pembayaran cicilan aku laku ini terhitung apabila konsumen terlambat membayar cicilan selama 2 hari dari tanggal jatuh tempo. Adapun besaran denda yang didapatkan yaitu sebesar 1%. Jadi di sini apabila teman-teman terlambat membayar cicilan lebih dari 2 hari, maka beban denda yang harus terbayarkan semakin besar. Nah, makanya buat kalian yang berniat pinjam, ya diusahakan pas tanggal jatuh tempo itu jangan sampai telat ya teman-teman, untuk menghindari si bunga ataupun denda tagihan ini kayak gitu. Lanjut ya teman-teman ke yang ketiga, yaitu denda di pinjaman dana cicil aku laku. Untuk dana cicil aku laku ini merupakan jenis pinjaman uang yang lebih fleksibel, serta di sini bisa memberikan pinjaman cukup besar ya, hingga mencapai 12 juta ya. Bahkan kadang ada yang sampai 15 juta ya teman-teman. Dan di sini besaran denda keterlambatan pembayaran tagihan dana cicil aku laku ini cukup besar loh, yakni mencapai 10% per bulannya. Dengan demikian ya teman-teman, sebaiknya jika memang teman-teman mau pinjam di dana cicil ini, usahakan tidak sampai terlambat dalam pembayaran cicilannya, karena sudah pasti bahwa nominal bunganya itu akan lebih besar. Oh ya teman-teman, di sini untuk besaran denda aku laku bisa berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pihak aku laku. Dan untuk mengetahui dendanya secara jelas, silahkan lihat rincian tagihan pada aplikasi aku laku kalian ya teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa menghubungi pihak aku laku melalui nomor di bawah ini, ataupun langsung aja nih aku kasih tahu nomornya ya, di 1500920. Oke.
Dan next di sini aku akan bahas mengenai risikonya ya. Risiko jika tidak membayar tagihan aku laku. Bagi teman-teman yang terlambat membayar cicilan aku laku, tentu saja mendapat konsekuensinya ya. Terus di sini untuk konsekuensi terlambat pembayaran cicilan itu tidak hanya mendapatkan denda saja, tetapi terdapat hal-hal lainnya yang dapat merugikan teman-teman. Dan untuk mengetahui hal yang terjadi apabila teman-teman terlambat dalam pembayaran cicilan aku laku, aku akan langsung bahas di video ini. Yang pertama nih teman-teman, nama konsumen atau nama teman-teman akan masuk ke daftar hitam ataupun akan di blacklist. Nah, hal pertama yang dapat merugikan teman-teman ketika terlambat pembayaran cicilan adalah masuk ke daftar hitam. Nah, ini akan berdampak buruk, yaitu teman-teman akan merasakan kesulitan dalam proses pengajuan pinjaman kembali, bahkan pengajuan teman-teman ini bisa tidak diproses. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, ketika telah mendapatkan daftar hitam, maka kesulitan pengajuan tidak hanya terjadi pada aplikasi aku laku saja, tetapi di platform-platform pembiayaan lainnya yang telah terdaftar dengan OJK kayak gitu. Lanjut ya, yang kedua. Terus di sini resikonya yaitu skor pinjaman akan menurun. Hal yang dapat teman-teman rasakan ketika terlambat membayar cicilan adalah skor pinjamannya akan menurun. Nah, hal ini terjadi ketika teman-teman akan melakukan pengajuan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, maka pihak platform akan susah untuk menyetujui pinjaman teman-teman, atau bahkan teman-teman hanya mendapatkan pinjaman dengan jumlah kurang dari yang diinginkan. Lanjut lagi nih yang ketiga, membayar biaya tambahan. Untuk platform pinjaman aku laku ini, maka menetapkan ketentuan adanya biaya tambahan atau denda ketika teman-teman terlambat melakukan pembayaran tagihan setiap bulannya. Dengan adanya ketentuan tersebut ya, maka teman-teman yang terlambat melakukan pembayaran akan merasa dirugikan. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang merugikan teman-teman dalam aku laku ini adalah melakukan pembayaran cicilan secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo ya teman-teman ya. Lanjut lagi yang keempat, di sini risikonya akan ditagih debt collector. Jika lebih dari 90 hari belum membayar tagihan, maka pelaku berhak melakukan penagihan tagihan menggunakan jasa debt collector. Penagihan ini ya teman-teman biasanya dilakukan via telepon atau WhatsApp ke nomor yang terdaftar di aplikasi aku laku teman-teman. Nah, namun jika tetap tidak mau membayar, maka biasanya akan ada petugas debt collector yang mendatangi rumah teman-teman. Apalagi kalau misalkan terdaftar di daerah yang memang bisa dikunjungi si debt collector tersebut. Dan untuk proses penagihannya biasanya dilakukan secara baik-baik, berbeda dengan perusahaan yang ilegal yang seringkali diiringi kekerasan teman-teman. Intinya yang paling penting, teman-teman harus bersikap kooperatif ya kepada petugas debt collectornya agar mendapatkan solusi untuk melunasi semua tagihannya. Lanjut lagi teman-teman, di sini yang kelima yaitu berurusan dengan hukum. Nah, meskipun ini jarang banget terjadi ya, namun teman-teman itu maksudnya ini tuh tidak menutup kemungkinan ya bahwa pihak pelaku meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah tagihan tidak terbayarkan. Hal ini ya bisa terjadi jika debitur atau teman-teman tetap tidak mau membayar tagihan meski sudah ditagih berulang kali. Perlu diingat lagi ya teman-teman, semakin lama menunda pembayaran tagihan maka dendanya semakin besar. Oke, jadi sudah sangat menumpuk ya. Jika sudah sangat menumpuk hingga berkali-kali lipat dari nilai pinjaman, maka bisa saja pihak pelaku mengambil jalan pintas dengan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Nah, jadi kita langsung menuju ke kesimpulannya ya. Jadi yang tadi aku bahas itu merupakan beberapa informasi yang wajib teman-teman ketahui, terutama kalian yang sering banget menggunakan aplikasi aku laku ini teman-teman. Mengenai denda-denda keterlambatan pembayaran cicilan yang ada di aku laku, kalian juga wajib tahu. Adapun besaran denda yang ada di platform aku laku ini berbeda-beda ya, dan bisa berubah sewaktu-waktu karena tergantung pada jenis pinjaman yang diajukan oleh konsumen. Nah, untuk menghindari dari pembayaran denda keterlambatan atau denda cicilan ya, maka teman-teman bayarlah ya cicilannya atau
tagihannya gitu secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo. Dan di sini mungkin kayak gitu aja sih teman-teman video pembahasan aku kali ini ya, mengenai risiko dan denda akul-aku jika tidak membayar tagihan akul-aku. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan dituliskan saja di kolom komentar ya. Dan videonya aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.